Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Pada pertemuan kali ini beliau membahas bab 3 atau perbarengan atau gabungan tindak pidana, bisa disebut juga summon loop atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus ini dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan yang pertama yaitu seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah memberikan vonis atau putusan yang bersifat ingkrah. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting yaitu nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama yaitu perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. C. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP, menurut pasal itu digunakan sistem absorpsi yang hanya dikenakan atau dijatuhkan yaitu hanya pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa peraturan pidana. Padahal terhadap hal ini dipakai pada pendapat doktrin yaitu konkursus idealis homogenius. B. Perbuatan berlanjut yaitu pada pasal 64 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus pada pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut yang pertama yaitu adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Selanjutnya yaitu C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis, yaitu pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dan kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan plus pelanggaran. Menurut pasal 66, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan jumlah tindak tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan.
Konkretis pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum harus dijatuhkan bukan 18 bulan tapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursaris, baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 11 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian kembali. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, yaitu pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP. Dalam perkara ke-1, hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3, vonis kedua dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersama-sama dan sekaligus, tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus karena alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, Kongkosus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana, 2. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun sistematika KUHP memberatkan. Sekian mungkin dari bab ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.